Halo guys, kembali lagi bersama dengan gue Yedija di channel Anici Creative Media. Gue adalah seorang komersial fotografer, khususnya bergerak di bidang spesialisnya di portrait. Tapi gue bisa motret apapun, dan pada video kali ini gue akan bercerita tentang kisruh yang belakangan ini itu terjadi dari postingan Pejuang Invoice. Ada seriesnya dan itu ramai banget, kalian bisa baca di Instagramnya di sini. Dan gue juga akan bercerita tentang suka duka gue bikin vendor. Gue dulu pernah bikin vendor dan yes, itu semua gagal. Nah, nanti gue akan ceritain di sini, tapi pastiin kalian jangan lupa subscribe dulu atau klik tombol berlangganan di YouTube kalian untuk kalian mendukung channel ini. Jadi langsung kita masuk ke videonya aja. Yang pertama, gue akan kasih intro dikit. Jadi dari postingan kemarin itu banyak yang pro, banyak yang kontra, atau banyak juga yang kontra. Nah, apa artinya itu semua? Pertama, yang pro itu udah pasti nih. Gue yakin banget banyak kalian yang pro karena yang subscribe di channel atau Instagram Pejuang Invoice atau follow, gue yakin banyak orang-orang kreatif, dan gue percaya orang kreatif itu pasti banyak yang mendukung. Karena ya kalian tahu sendiri kan, fenomena foto wedding atau fotografi pada umumnya itu banyak sekali yang harganya itu anjlok turun, entah karena persaingan market, AI dan sebagainya. Terutama yang lebih senior itu pasti akan menolak, gue yakin banget, dan itu nggak salah. Gue pun juga ya adalah pro-nya gitu. Dan apalagi mereka yang memang bisnis, mereka cari makan di fotografi, itu pasti mereka akan bereaksi terhadap postingan atau fenomena semacam ini. Lalu ada juga yang full kontra nih. Biasanya itu argumentasi mereka adalah, ya kita yang punya usaha, kita yang punya hobi kok diatur-atur gitu. Kan kita siapa? Kita kan bukan sebuah atau seorang gatekeeper yang bisa mengatur-ngatur orang mau bikin vendor lah, mau cari cuan, mau hidup, itu kan cara mereka sendiri gitu. Nah, itu nggak bisa diatur. Itu yang full kontranya. Lalu nggak sedikit juga ada yang tanda kutip kontra, yaitu bisa dibilang argumentasi mereka adalah market itu susah diatur sebenarnya. Jadi apa yang terjadi sekarang itu juga adalah sebuah konsekuensi apa yang terjadi beberapa tahun belakangan ini, dan mungkin kita sendiri pun juga pelaku dulunya yang tanda kutip juga menurunkan harga itu gitu kan. Kita semua juga berawal dari somewhere kan, apalagi kalian yang udah tahunan, 5 tahun lebih di bidang fotografi, kalian pasti ingat jatuh bangun kalian di awal kalian membangun karir sebagai fotografi atau kalian membangun sebuah vendor. Nah, itu adalah intronya, jadi latar belakangnya kurang lebih seperti itu. Sekarang gue akan cerita tentang pengalaman gue, dan gue akan kasih sedikit solusi. Mungkin masalah ini kisruh kan, jadi itu gimana kita harus menyikapinya. Yang pertama nih, kalau kita urut dari akar permasalahannya, kalau kalian lihat itu kebanyakan freelance yang tadinya kerja untuk vendor, lalu mereka ingin cuan lebih banyak, lalu mereka membangun vendornya sendiri karena mereka berpikir dengan kalau kalian bangun vendor itu kalian bisa jualan lebih banyak, jualan pakai nama sendiri, yang naik adalah nama sendiri, seperti itu. Sebenarnya itu nggak bisa dicegah, dan ya nggak salah juga menurut gue, karena orang itu kan berkembang. Seperti yang tadinya kerja sama orang lalu ingin wirausaha sendiri, itu nggak ada masalah sama sekali. Gue no objection tentang itu. Tapi kalau dari segi vendor itu sebenarnya bisa atur solusinya menurut gua adalah menggunakan NDA, sama seperti vendor-vendor besar atau syuting-syuting perfilman, atau memang mereka yang menangani tamu VIP itu biasanya menggunakan NDA atau non-disclosure agreement, yaitu semacam surat kontrak. Jadi misalkan nih, gua itu dulu pernah kayak motret di sebuah vendor wedding atau event gitu, gua harus tanda tangan buat gua nggak story di lokasi misalkan, atau gue nggak spill acara apa itu, gue nggak boleh motretin apanya, atau gue nggak boleh upload satupun foto yang gue ambil gitu. Itu bisa ditulis kontraknya di NDA tersebut. Nah, itu bisa diterapkan untuk vendor untuk mencegah freelance yang nakal, yang biasanya itu pakai portfolionya lalu dijual pakai nama sendiri tanpa mention vendor tersebut.
Apalagi kalau udah dilakukan secara online dan ketahuan, itu lebih parah lagi. Oke, itu solusi yang pertama. Lalu untuk solusi kedua, freelance yang tadinya fotografer meskipun dibayar rendah, mahal, atau bahkan dari yang hobis lalu mau bikin vendor, kalian pikir 2 kali lagi. Karena bikin vendor itu nggak sama dengan kalian jadi fotografer atau videografer. Vendor itu berarti bisnis, kalau kalian menjadi fotografer atau videografer itu berarti kalian menjadi profesional. Nah, sekarang gue akan ceritain ke kalian suka dukanya bikin vendor dari pengalaman gue. Gue akan bagi jadi 4 segmen. Yang pertama yaitu challenge-nya. Challenge yang pertama yaitu branding. Nah, kalau kalian udah bikin vendor sendiri, itu kalian nggak bisa ngejual nama sendiri. Aneh kan kalau kalian ngejual nama sendiri, tapi kalian juga menjual nama brand. Sebaiknya kalau kalian udah punya vendor, itu kalian harus ngejual nama brandnya, bukan ngejual nama sendiri gitu. Sama aja kalau nama sendiri ya kalian freelance aja, itu kan ngejual nama sendiri seperti itu. Terus di branding sendiri itu adalah sebuah rangkaian yang panjang. Ada kalian bisa menentukan key identity visualnya kalian mau seperti apa, kalian mau dipandang market itu seperti apa. Itu adalah strategi dari branding dan itu panjang. Gue bisa cerita panjang lebar, tapi kita mungkin bahas di video lainnya. Lalu yang kedua yaitu operasional. Nah, kalau dalam sebuah vendor atau perusahaan atau agensi apapun itu ada yang namanya struktur. Jadi ada di situ CEO atau misalkan ownernya itu sendiri, lalu di sana ada marketing, lalu ada bagian operasional. Operasional sendiri itu ada fotografer, videografer, desainer, itu adalah bagian operasional. Lalu mungkin ada asisten di bawahnya atau social media manager dan sebagainya. Nah, itu adalah part of operasional. Itu yang kalian harus pikirin kalau kalian membangun sebuah vendor. Terus yang ketiga yaitu marketing dan pricing strateginya. Nah, ini adalah 2 hal yang berbeda. Kalau dari marketingnya itu sendiri, ya pastilah kalau kalian bikin vendor itu kalian harus mikir tuh gimana cara kalian bisa menjual harga, let's say wedding seharga 2 juta, 5 juta, 10 juta, dan 50 juta. Itu kan punya cara-cara marketing yang berbeda sendiri. Kalian harus menentukan market kalian, dan untuk market kalian tersebut di harga sekian kalian harus dengan strategi apa, cara komunikasinya gimana, elegan atau bikin alay-alayan seperti itu kan semua part of marketing yang kalian harus pikirin kalau kalian memang mau membuat sebuah vendor. Lalu untuk pricing strateginya, nah gue yakin nih kalian pasti yang udah punya vendor, apalagi udah bertahun-tahun, pasti kalian susah banget buat naikin harga. Itulah kenapa jangan bikin vendor dengan harga yang murah seperti yang dimaksudkan dari postingan sebelumnya Pejuang Invoice itu. Karena naikin harga itu susah, guys. Kalau kalian mau naikin harga, itu menurut pengalaman gua, kalian juga harus naikin market. Ibaratnya kalian menjual wedding nih, tadinya di harga 2 juta. Lalu kalian mau naikin harga wedding menjadi 5 juta. Tentunya klien-klien yang sebelumnya udah kenal kalian di harga 2 juta, itu dan teman-temannya mereka itu pasti kaget kalau kalian tiba-tiba jual di harga 5 juta tersebut seperti itu, atau bahkan 10 juta. Dan itu juga berlaku sebaliknya, guys. Kalau misalkan biasa nih kalian jual harga 10-20 juta untuk satu wedding, tiba-tiba nih karena masalah keuangan atau apa, kalian harus ngejual di harga 2 juta dengan nama brand yang sama, vendor kalian itu. Pasti klien juga yang sebelumnya udah bayar 10 juta pasti kan jadi iri kan, loh kok lu kasih ke dia harga murah sedangkan gue mahal banget, apa yang gue dapatkan dan sebagainya. Itu tricky banget. Makanya kalau bisa kalian itu jangan patok harga terlalu murah kalau kalian udah bikin vendor. Lalu tadi kan juga ada yang bilang tuh untuk harga itu market yang menentukan. Yes, itu bener, karena itu harga rata-rata aja. Dan kita nggak bisa bilang juga, kita nggak bisa nyalain juga kalau ada orang yang banting harga lalu kita langsung judge dia, lu nih bikin harga itu jadi jatuh ngedrop semua. Itu kita juga nggak bisa judge karena itu adalah sebuah usaha kolektif. Jadi kalau cuma 1-2 vendor nggak masalah, tapi kalau ada 50 vendor yang 40-nya bikin promo dengan harga gede-gedean diskonnya gitu,
pasti yang 10 juga mau nggak mau dia harus nurunin harga untuk bertahan hidup. Nah, itulah yang bikin harga fotografi itu makin lama makin turun. Dan yang lebih parah lagi nih, kalau gua kasih contoh di luaran, kalian tahu kan, misalkan seperti dulu lah waktu persaingan marketplace, ada Tokped, Shopee, dan lain-lain itu. Mereka itu juga, kalau kita sama ini dengan fotografi, mereka itu parah banget. Mereka juga bikin promo gede-gedean sampai mereka sendiri rugi. Tapi at least menurut gua, mereka memang sengaja untuk mau memonopoli market dengan mengeluarkan cost yang lebih besar. Untuk kalau mereka udah monopoli market itu mereka bisa naikin harga at least ke harga normal lagi, ke harga profit lah, itu bisa. Tapi kejadian di fotografi, videografi itu beda banget guys. Banyak vendor yang nurunin harga itu karena yang kebanyakan yang gue lihat itu mereka adalah seorang hobiis mungkin, atau mereka cuman iseng-iseng fotografi. Jadi penghasilan mereka itu bukan dari fotografi sebenarnya. Mereka udah kerja kantoran atau mereka punya bisnis apa, dan fotografi itu jadi sampingan, tapi mereka tanda kutip nih seriusin hobi tersebut. Ya kan mereka sebenarnya nggak cari profit, mereka mungkin lebih cari kesenangan mereka aja sendiri, kayak iseng-iseng gitu. Nah itu tuh yang ngehancurin harga banget. Secara mereka ini udah punya backingan kan, sudah punya backingan uang yang bisa nge-support kalau misalkan vendor nggak laku mereka bisa hidup. Tapi gimana dengan orang yang memang bisnisnya atau makannya itu dari fotografi, yang memang mengandalkan foto dan turunannya itu untuk bertahan hidup? Kan mereka jadi kena dampaknya orang-orang yang cuman hobi iseng-iseng itu. Nah, itulah permasalahannya di sini. Jadi kalau kalian memang mau bikin vendor itu kalian harus bertanggung jawab dengan market juga, karena ya kita semua kok yang untung kalau harga itu naik, dan kita rugi bersama juga kalau harga itu turun, seperti itu. Lalu yang kedua, gue akan cerita kelebihannya nih. Kalau kalian memang mau diriin vendor, itu apa aja yang bakal kalian dapat. Dari pengalaman gue dan dari ilmu yang gue dapat, kalau kalian memang mau bikin vendor, kalian jualan bukan dengan nama kalian, itu pasti akan lebih sustain, karena nggak tergantung individu. Lebih sustain ini artinya kalau kalian misalkan mau punya rencana jangka panjang 20, 30, 50 tahun ke depan lagi, ya itu kalian harus banget bikin vendor. Jangan kalian kerja sendiri. Kalau kalian kerja sendiri kan ya namanya tubuh ini kan ada umurnya kan, makin lama makin capek atau bisa sakit atau apa, itu kan tantangannya gitu kalau kalian kerja sendiri. Kalau vendor kan karena ada banyak orang, itu bisa ditopang, kalian juga bisa digantikan, seperti itu. Contohnya nih, kalau kalian lihat seperti vendor wedding yang gue tahu yang sampai sekarang sustain dan berhasil menjalankan bisnisnya, itu adalah kayak Axio. Dulu memang Axio itu kayak awalnya itu didirikan 2 orang kan, waktu itu David sama Awi. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka udah nggak motret lagi, tapi mereka lebih fokus ke bisnis dan investmentnya. Sehingga kalau kalian lihat sekarang ini, kalau yang di mindset orang-orang nih, gue mau dong difoto oleh Axio, gue mau dong difoto oleh let's say vendor gue Anici, seperti itu. Jadi bukan difoto oleh individu lagi. Nah itu akan membuat bisnisnya sustain. Atau yang kita lihat yang lebih komersial lagi seperti King Photo atau Tarzan, kalian tahu, mungkin kita nggak tahu itu fotografernya siapa, tapi kan secara brand mereka udah kuat. Kayak foto family di Tarzan aja bagus, di King bagus pasti. Nah itu menurut gua salah satu dari beberapa vendor yang sukses buat membuat vendornya sustain ke depannya. Jadi mungkin 30, 40, 50 tahun lagi bisa jadi mereka masih ada di sini, seperti itu, nggak tergantung oleh ownernya. Lalu kelebihan yang kedua yaitu kalian punya bargaining power dengan margin yang lebih besar. Ini tentu ya, kalau kalian punya vendor, kalian juga bisa pricing lebih tinggi dibandingkan kalau kalian pricing sebagai individu. Tapi ya memang itu ada tantangannya sendiri dan ada tanggung jawab yang lebih besar. Dulu tuh gue punya temen, jadi dia tuh ngekokoh banget nggak mau bikin vendor. Dia adalah seorang videographer dan
hasilnya bagus banget menurut gua, sampai banyak orang yang bilang, "Udahlah lu bikin vendor aja," tapi dia tetap nggak mau bikin vendor. Itu dikarenakan dia bilang kayak gini nih, mendingan gua foto, gua tinggal sehari kerja, gua store file, selesai, gua dapat duit, let's say cuma 2 juta, 1 juta, 2 juta, 3 juta gitu. Mungkin nggak terlalu besar, tapi tanggung jawab gua segitu aja. Sedangkan kalau gua bikin vendor, mungkin gue bisa untung 5, 6, 7 juta satu project mungkin, tapi kan itu tanggung jawabnya lebih besar. Gue harus meeting di awal, gue harus produksi, gue harus terima komplainan, harus desain albumnya, nanti harus bayar karyawan, bayar freelance lagi, dan delivery, belum kalau kliennya rese, itu kan semua itu kan sebenarnya bisa dibilang ada cost-nya kan. Dan ya itu yang dihindari dari teman gue itu, makanya dia nggak mau hidup ribet, jadi dia mau simple aja hidupnya. Dia kerja, dibayar, orang suka, udah done, seperti itu. Itu juga nggak ada salahnya, dan kalian juga nggak terlalu banyak pikiran. Lalu yang ketiga yaitu development-nya juga lebih luas. Apa yang gue maksud dengan development, kalau kalian mau bikin vendor, itu let's say kayak seperti tadi tuh, kayak Axio. Dulu awalnya Axio itu banyak kerja di wedding, ngerjain wedding. Tapi sekarang karena mereka udah punya tim yang gede, itu mereka juga bisa R&D-nya lebih luas gitu. Jadi sekarang mereka menyediakan jasa untuk foto baby, jasa untuk itu yang Sweet Escape, foto di luar negeri, itu kan juga salah satu usaha dia. Dan mungkin sekarang ada marketplace-nya juga, misalkan kayak Bread Story, itu gue nggak tahu sih, cuman ya rumor-rumornya gitu. Tapi itu poinnya adalah development-nya itu bisa lebih tinggi karena kalian punya banyak manpower buat mengerjakan ide-ide yang kalian udah pikirkan, seperti itu. Itu adalah kelebihan. Lalu kita masuk ke kekurangannya. Nah, ini nih. Yang pertama, udah pasti cost-nya itu lebih tinggi. Seperti yang gue udah bilang tadi, kalau kalian mau bikin vendor itu kalian harus pertama gaji karyawan. Kedua, kalau udah ada karyawan, kalian harus punya kantor. Kantor itu bisa sewa, bisa rumah sendiri, bisa apapun itu, tapi bagaimanapun kan itu cost. Lalu alat nih, komputer kalian harus sediain. Kalau misalkan editornya nggak punya komputer atau kalian mau hire aja kan, jadi alat-alatnya itu kalian harus bisa provide juga ke karyawannya. Belum kita ngomongin asuransi, transportasi, itu segalanya adalah cost yang kalian harus tanggung kalau kalian membuat vendor. Lalu membuat vendor itu untuk namanya bisa dikenal itu lama banget dan butuh waktu. Dan kita nggak ngomongin kalau viral-viralan lah, banyak sekali vendor yang viral tapi ya udah habis itu hilang lagi gitu. Tapi let's say kita ke contoh yang tadi lagi, Axio. Axio itu vendor yang udah lama banget, kalau nggak salah seingat gue mungkin kayak 2010 gitu, atau ya mungkin range-nya sekitaran itu lah. Dan gue sendiri membangun brand Anice itu udah dari 2013, dan mungkin kalian juga yang udah bangun vendor selama 5-10 tahun, kalian pasti ngerasain kalau buat kita dikenal sama orang itu tuh susah. Jadi tadi gue udah bilang kita nggak ngomongin viral, tapi kita ngomongin trust. Jadi orang itu udah trust, percaya dengan vendor kita atau dengan kita. Itu butuh waktu, nggak bisa dibayar dan nggak bisa dibeli. Lalu kekurangannya yang ketiga yaitu tadi gue udah singgung sebenarnya, yaitu susah berpindah market. Jadi kalau kalian tadi itu udah patok di harga bawah, kalian mau naikin susah, mau naikin mau turunin itu bisa, tapi habis turun nggak bisa naik lagi, seperti itu. Itu adalah kekurangannya. Tapi biasanya ya strategi yang dipakai oleh brand-brand gede atau yang lain itu mereka membuat sub brand. Jadi misalkan seperti F&B aja lah, kalian tahu kan ada kenangan signature. Lalu mungkin bisa juga kalian udah main di market middle, kalian udah yakin nih kalian mau main di market up, kalian bikin vendor X by siapa, atau vendor X signature atau apapun itulah namanya, atau benar-benar beda nama, namanya vendor G, tapi sebenarnya itu masih ownernya masih vendor X gitu. Tapi itu yang biasa dipakai strateginya oleh brand-brand gede untuk bisa naikin atau berpindah market.
atau misalkan mau ganti ke market yang lebih bawah pun mereka pasti akan bikin brand baru. Mereka nggak mau mengorbankan brand yang namanya udah tinggi buat turun kelas seperti itu. Lalu ego, ini susah banget guys. Ini kekurangan yang menurut gua susah banget buat dihadapi. Ego kalian sebagai individu dan ego kalian sebagai partner bisnis. Dulu gue pernah bikin vendor juga seperti yang gue bilang, dan gagal itu karena ego. Karena dulu waktu gue bikin vendor itu banyak fotografernya, ada 3 kalau nggak salah fotografer, 1 desainer, dan nggak ada orang marketingnya. Nah ini kan 3 fotografer ini kan saling bersinggungan. Yang fotografer gue sendiri itu mau stylenya seperti ini, yang fotografer B mau gini, yang C mau gini, itu kan nggak ketemu di tengah. Akhirnya ya kita bubar seperti itu. Apalagi kalau ada project tuh, ini projectnya mau siapa yang ngerjain, kita bertiga atau lu sendiri atau gue sendiri, kan semua orang mau cuan yang lebih besar, jadi ya itu kayak rebutan seperti itu adalah ego horizontal. Nah ini yang gue jelasin, ada ego vertikal. Ego vertikal itu adalah ego kita berhadapan dengan diri kita sendiri. Ini juga gue sempat gagal dan sampai sekarang mungkin bisa dibilang masih struggle. Itu karena gue sendiri, seperti yang gue bilang, gue basicnya adalah seorang fotografer, tapi gue mencoba membuat vendor. Dan tadi gue udah bilang, membuat vendor itu means bisnis. Kalian menjadi fotografer means profesional, dan mindset bisnis dan mindset profesional itu adalah 2 hal yang sangat berbeda. Kalian menjadi fotografer dan kalian bisnis fotografi itu adalah 2 hal yang sangat berbeda, karena yang satu berfokus kepada karya, yang satu berfokus kepada profit. Nah itu yang kalian harus hadapin tuh. Jadi kalau saran gue, misalkan kalian benar-benar tadinya fotografer mau bikin vendor, ya udah kalian itu tinggalin fotografi kalian, atau kalian kecilin lah porsi fotografi kalian, kecilin porsi motret kalian, tapi kalian fokus ke bangun bisnisnya itu gitu, buat ngegedein bisnisnya, mikirin strategi, mungkin meeting dengan banyak orang, gimana cara kerjasama dengan WO, dengan agency, dengan IO, dekor dan sebagainya. Itu adalah aspek bisnisnya. Dan ya kalau kalian nggak ready dengan aspek bisnis tersebut dan kalian lebih suka menghasilkan karya, ya udah kalian motret aja, kalian nggak usah mikirin bisnisnya seperti itu. Itu menurut gue akan lebih bijak sih. Lalu untuk kesimpulannya, tadi sebenarnya gue udah sempat singgung, yaitu kalau kalian bikin vendor itu kalian harus fokus kepada profit. Kalau kalian berfokus sebagai freelance atau profesional aja, kalian berfokus membuat karya yang bagus seperti itu. Dan ya sebagai vendor itu kalian harus pikirin ke depan nih, karena cost-nya bikin vendor itu makin lama makin tinggi. Kalau tadinya mungkin kalian bisa dengan profit 1 juta per project, kalian masih sustain. Tapi kalau kalian makin lama timnya makin gede, terus cost-nya juga makin tinggi, upgrade kamera yang makin lama makin mahal kan, kamera zaman sekarang, itu pasti akan berdampak pada bisnis kalian. Makanya jangan patok harga terlalu murah, mending kalian di tengah atau agak mahal aja, supaya nanti misalkan ada kenaikan harga atau ada gaji naik, itu kalian masih punya spend gitu loh, atau kalian masih punya tabungan buat oh ya udah harga naik nggak apa-apa, toh harga gue udah lumayan seperti itu. Dan yaitu kalau kalian bikin vendor harus tanggung jawab. Kalau kalian sengaja ngejatuhin harga, kalian harus tanggung jawab buat naikin harga tersebut lagi, apapun, at all cost. Dan yang paling penting kalau kalian mau bikin vendor, kalian harus cari partner yang beda skill dan disiplin ilmu. Jangan seperti gua tadi itu, semuanya fotografer, semuanya punya ego masing-masing. Better kalian fotografer, cari orang marketing, atau cari CEO dan sebagainya, seperti itu. Jadi yuk kita sama-sama memajukan usaha bisnis fotografi, dan kita ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Gua Yedija, seorang komersial fotografer. Bye-bye.